Inna khalaqnakum min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nabiyyina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan sayyidina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pecinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit memberikan tanggapan karena memang ini sudah keterlaluan. Sesungguhnya saya sudah malas nih lihat video ini. Tapi kalau saya seandainya tidak memberikan tanggapan, mungkin bagaimana nanti akan menjadi rame ya, terutama di kalangan para qari pemula ya. Karena banyak sekali permintaan dari sahabat semuanya, para pecinta qari, minta tanggapannya ya, seperti itu. Bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, kemudian diiringi dengan musik. Ini sungguh keterlaluan ya, dan sangat menyakitkan khususnya buat saya. Tentunya juga buat semua para pecinta Quran. Bagaimana selama ini kita menyampaikan harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya, tentunya menurut ilmu tajwid. Dan sebagaimana kita tahu bahwa dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, itu ya. Kita lihat videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وجعلناكم شعوبا. Nah, itulah videonya. Tidak tahu, ini saya dapat kiriman hanya potongannya ya. Yang jelas sudah cukup buat saya ini. Sudah terjadi beberapa kesalahan atau pelanggaran ya. Yang pertama sudah jelas membaca Al-Quran dengan memakai musik, kemudian langgam Jawa. Ya, ini sudah jelas parah ya. Kemudian saya lihat dari sisi tajwidnya juga, dari ahkamul waqfi wal ibtidanya juga kacau. Apalagi dari sisi lagunya sudah jelas itulah pakai langgam Jawa ya. Baginda Rasulullah SAW sudah memperingatkan
iqra'ul Qur'an biluhul arabi wa aswatiha wa iyyakum waluhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Jadi bacalah Al-Qur'an dengan gaya lagu dan suara berlahjakan Arabi, dan jangan sekali-kali membaca Al-Qur'an dengan gaya dan lagu keyahudian atau Nasrani ya, atau menirukan ahli fasik biduan ya, seperti itu. Ini sudah jelas sekali kata Nabi, sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una bil Qur'an tarji'al gina'i warrahbaniyati wan nawhi. Nanti satu saat akan ada segolongan orang membaca Al-Quran dipopulerkan dengan nyanyian-nyanyian, dengan biduan atau artis ya, atau dengan nyanyian Sunda, nyanyian Jawa, nyanyian Aceh, Padang, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh karena sudah jelas tadi, iqra'ul Qur'an biluhul arabi wa aswatiha. Jadi sudah jelas ketika saya dulu belajar tilawah Al-Quran, sudah diperingatkan oleh guru saya, jangan sampai terjadi kesalahan baca Al-Quran dengan lagu semaunya. Ini ada rujuknya. Sebagaimana kita tahu bahwa susunan lagu yang sudah masyhur, yang dirangkum oleh para ulama ahlul qura terdahulu, yang sekarang sudah masyhur dipopulerkan oleh qori-qori Mesir ya, itu mulai Bayati, Soba, Hijaz, Ros, Awan, Yarkah, Sika, dan Bayati ya, Bayati akhir. Ini sudah masyhur dan ini harus kita pelajari, maksudnya agar tidak terjadi kesalahan seperti ini. Karena tadi itu ya, lahjah Arabi itu susah sekali. Ketika saya dulu belajar mengucapkan huruf A saja ya, hamzah fathah A dengan lahjah Arabi susah sekali, karena bukan hamzah fathah A atau ba fathah ba, bukan seperti itu, tetapi ada bunyi suara Arabi itu bentuknya sedikit ada bentuk gitu. A saja susah untuk belajar lahjah Arab. Jadi pengucapan yang benar itu bukan A, tetapi ada bunyi suara seperti campur ya. Jadi bukan alham tapi alhamdulillah. Memang susah ya. Itu baru satu huruf saja. Memang sulit sekali. Coba bayangkan ketika dibawakan dengan langgam Jawa, otomatis dialeknya atau bentuk bunyinya akan berbeda. Tentu akan seperti orang Jawa ya. Atau mungkin dengan langgam Sunda seperti itu juga sama, akan terbawa dengan suara bala-bala. Karena kalau orang Sunda khasnya bala-bala, balik ke mana, seperti itu. Jadi memang rusak sekali. Jangan coba-coba kalian untuk mencoba membawakan Al-Quran dilagamkan dengan langgam Jawa atau Sunda. Sahabat pecinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teringat dulu saya pernah diminta untuk membaca Al-Quran di istana dengan langgam Sunda waktu itu ya. Tapi saya tolak mentah-mentah. Bahkan saya sempat beradu argumen ya. Dia mengaku sebagai qori dan sebagai juri ya di nasional. Memaksa meminta saya untuk bisa membaca Al-Quran di istana dengan langgam Sunda. Cuma waktu itu saya tolak. Akhirnya muncullah seorang qori di istana dengan membaca langgam Jawa. Nah ini sampai sekarang masih terus ya berkepanjangan. Makanya di kesempatan ini saya akan berpesan kepada semua para qori dan qori'ah, khususnya yang pemula ya. Jangan sekali-kali membaca Al-Quran dengan lagu yang
bukan umum, bukan lahja Arab ya. Yang penting jamaah rame, yang penting amplop gede misalnya. Ini suatu pelanggaran yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Karena itu akan menjadi dosa buat pembaca dan juga buat para pendengarnya. Kalau ada qori semacam itu, jangan ditirukan karena Anda akan kebagian dosanya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itulah sedikit tanggapan saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.